Halo, selamat siang, selamat sore, Pak Michael Utama Purnama dan Pak Dodi Albertus yang sangat saya hormati sekaligus kagumi. Karena Anda berdua terlibat pada satu kegiatan yang langka sekali, yaitu setiap hari Anda itu menulis dan mewartakan naskah harian kencan dengan Tuhan. Jadi nggak main-main, kalau saya kencan biasanya dengan Mbak siapa atau dengan Bu siapa, tapi Anda berdua kencannya dengan Tuhan. Bukan main itu. Dan yang sangat mengharukan juga Anda lakukan itu setiap hari. Saya akan mulai dulu dengan Mas Dodi sebagai penulisnya, Mas Dodi Albertus. Bagaimana riwayatnya atau genesisnya, kitab kejadiannya, sampai Anda kok bisa setiap hari menulis naskah harian kencan dengan Tuhan. Silakan Mas Dodi. Ya, terima kasih Pak Jaya Suprauna. Ini diawali, ini sudah tahun yang ke-10 ya Pak? Wah, sudah tahun ke-10. Ya ampun. Ya bukan main, dahsyat. Oke, silakan. Iya, jadi dulu sekitar tahun 2010 itu kan lagi boomingnya BlackBerry nih Pak. Lalu saya sih tadinya nggak pengen beli BlackBerry Pak. Tapi kemudian lama-lama, tertarik juga nih beli itu. Lalu saya datanglah ke Roxy, saya beli yang second Pak. Karena saya sebenarnya tidak mau beli, dapatlah yang second. Ini yang pertama nih Pak, saya simpan sampai sekarang. Wah. Ya. Lalu kemudian ternyata di situ dengan bisa meng-add pin orang itu bisa banyak Pak. Lalu kemudian coba deh, saya pengen supaya BlackBerry saya ini bisa berguna bagi banyak orang. Maka saya pertama-tama hanya tulis doa pagi aja Pak. Saya kirim ke murid-murid, karena saya kan seorang guru. Saya guru SD Regina Pacis, Jakarta. Nah kemudian begitu saya kirim beberapa hari, lalu ada murid yang bilang, Pak, kenapa nggak selengkap sekalian? Ada Alkitabnya, ada renungannya, ada doanya. Jadi satu paket sekalian. Terus saya pikir-pikir, oh ya benar juga ya. Kemudian akhirnya udah saya mulai saja buat seperti itu. Hari pertama diterima ya. Itu makin lama makin banyak nih Pak. Saya add-nya pin-pinnya semua. Nah, kemudian waktu itu belum ada namanya sih, masih renungan biasa saja. Sampai kemudian ketika saya jalan-jalan itu ada satu buku saya lihat judulnya Kencan dengan Tuhan. Kayaknya ini bagus sekali nih untuk yang renungan saya ini. Kemudian saya kasih nama lah Kencan dengan Tuhan. Ya, jadi waktu itu cuma murid-murid sama orang tua murid ya. Makin lama kemudian makin berkembang dan saya juga tidak menyadari bahwa seperti yang dikatakan Pak Michael itu bisa mendunia. Karena wujudnya saya itu intensinya hanya untuk murid-murid saya, orang tua murid lah, itu iseng-iseng sih Pak sebenarnya pertama itu. Tapi kemudian jadi sesuatu yang rutin. Dan itu isinya pertama-tama ya pengalaman sehari-hari Pak, bersama dengan anak-anak. Dulu kan saya pergi pulang naik bus tuh. Kalau misalkan di bus ada kejadian-kejadian yang menurut saya luar biasa atau sedikit aneh, lalu sambil di bus saya mulai siapin itu. Saya ingat-ingat bacaannya dari mana kira-kira, lalu ceritanya saya pasin di situ, kemudian saya cari saya tambahkan renungannya dan akhirnya tambahkan doanya. Jadi teman-teman itu yang biasa suka pergi sama saya, kalau ada sesuatu yang sedikit aneh, mereka langsung bilang nih, wah jangan-jangan besok masuk nih Kencan dengan Tuhan nih, ya. Dan ternyata memang masuk juga sih Pak. Ya, jadi mereka ada yang hati-hati, ada yang cuek aja seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya sama murid-murid juga ya saya tulis aja di situ. Hari ini saya bertemu dengan siapa, ada pengalaman apa. Kemudian saya ceritakan di Kencan dengan Tuhan itu ya. Nah, karena ini untuk anak-anak ya, jadi saya bahasanya ya saya bahasakan yang bisa dimengerti untuk anak-anak juga.
ya, dan juga untuk orang tua. Karena untuk menghindari kalau saya bahasanya agak sedikit tinggi, anak-anak SD pasti tanya, "Pak, ini apa maksudnya?" Nah, kalau misalkan yang baca itu 50 atau 100 orang, ya daripada saya harus mengulang 100 kali, ya saya cari bahasa yang sederhana yang mereka juga bisa nangkep. Seperti itu, Pak. Dan sekarang ini, ya kemarin ini udah ulang tahun yang ke-10 gitu Pak Jaya Suprana. Itu awalnya sih, Pak. Ulang Ya lalu Anda masih ingat itu tanggal berapa mulainya? Kalau mulai pasnya saya kurang ini, tapi ketika saya kasih judul itu ya tanggal 25 Oktober 25 Oktober. 2010. Oke. Bukan main. Dan kalau boleh saya tahu itu buku Kencan dengan Tuhan itu tulisan siapa yang dulu yang Bapak baca itu judulnya itu, Pak Doni? Bukunya saya itu hanya ini ya Pak, judulnya, lalu tentang pengalaman orang bagaimana dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengajak kita. Ya, jadi cerita tentang riwayat ya tentang kehidupan pribadi seseorang. Jadi saya hanya ambil judulnya itu saja Pak. Iya, Kencan dengan Tuhan. ya. Bukan isinya. Ya, Dan ya. itu memang banyak yang protes. Kenapa judulnya seperti itu? Kok kencan dengan Tuhan? Itu banyak kali orang yang protes seperti itu. Lalu saya hanya bilang, lah kenapa tidak boleh? Waduh, ya. Kan kalau misalkan manusia sama manusia saja bisa berkencan, kenapa kita tidak sama Tuhan? Kenapa tidak bisa? Bagus. Dan itu judul itu justru yang terus terang yang ya saya banyak terima tulisan-tulisan dari teman-teman. Tapi terus terang kalau judulnya Kencan dengan Tuhan ya baru ini satu. Ya makanya saya tertarik sekali ya walaupun semula saya tidak tahu kalau yang menulis itu adalah Anda. Saya pikir waktu itu yang nulis itu Pak Michael yang nulis itu. Nah, Anda saya lihat sarjana pendidikan, ya? Enggak kedengeran enggak? Halo? Iya Pak. Nah, Anda sarjana pendidikan, Iya Pak. Di mana? Ada alumni mana? Atma Jaya Pak. Oh, Guru agama. Bagus. Oke. Nah, apa yang di samping Anda harus menghadapi pertanyaan dan lain-lain itu apa pengalaman apa yang Anda alami yang menurut Anda kita mulai dulu sukanya, pengalaman sukanya apa? Ya, sukanya itu jadi saya setiap hari itu bisa rajin ya untuk baca firman Tuhan, terus juga bisa menyebarkan ke yang lain-lain ya, dan juga banyak orang yang kasih komentar yang positif dengan apa yang saya berikan kepada mereka itu semua ya. Jadi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang tua juga mereka terima, dan juga kemudian mereka, jadi saya menjadi banyak teman Pak. Okay. Ya, walaupun saya tidak kenal ya, jadi setiap hari itu pasti WA saya itu nambah, Pak Dodi hari ini saya tidak dikirimi kencan sama teman saya karena handphonenya rusak, tapi saya dikasih nomor Bapak, jadi tolong Pak dikirimi seperti itu. Wah, bukan main. Jadi saya banyak teman, dan akhirnya saya masukkan juga ke medsos ya, ada ke Instagram, ke Line, ke Facebook, ya, pokoknya yang kira-kira bisa saya taruh di situ ya, saya share di situ, saya share aja semuanya di situ. Kan main. Ya. Nah, kemudian dukanya apa? Ya, dukanya kadang-kadang saya suka dimarahin sama orang Pak. Jadi dimarahinnya begini, misalkan hari ini saya ceritakan tentang pengampunan, lalu ada saja ibu-ibu mungkin misalkan, Pak Dodi, saya tuh marah dengan Pak Dodi. Loh kenapa Bu, kok Ibu marah-marah sama saya? Ya begini Pak, saya itu sudah disakiti oleh teman saya, dan hari ini saya mau merencanakan untuk melabrak dia. Tapi pagi-pagi ini begitu saya baca di Kencan dengan Tuhan, Bapak tulis di situ Tuhan minta supaya saya mengampuni. Jadi batal semuanya Pak. Nah itu salah satunya ya Pak ya. Yang masih banyak yang lain juga sih. Kadang-kadang ada yang protes, kenapa ceritanya begini, kenapa ceritanya begitu. Ya
kok tidak seperti yang saya harapkan. Lalu ketika saya pelajari siapa ibu ini, oh ternyata ibu ini Halo, tersinggung rupanya Pak bagaimana? dengan kata-kata di renungan Oh, itu. iya, iya, iya. Iya Pak, kedengeran nggak Pak? Iya, tolong, Ya, tolong jadi dia diulang. Ternyata ibu ini bagaimana? Tolong. ya ternyata ibu ini agak tersinggung ya dengan apa yang saya tulis, dan seringkali saya mendapati yang protes ya itu aja. Ya, lalu setelah saya pelajari, oh ya ternyata ibu ini tersinggung ya. Tapi saya terus saja, karena memang kan firman Tuhan itu kan gunanya juga untuk sedikit menggelitik hati. Kalau saya benar ya benar, kalau saya salah ya akhirnya saya diingatkan. Yes, Ada yang diingatkan, mereka terima kasih ya Pak, saya sudah diingatkan. Ya, yes, itu yang terima Pak. Tapi kalau yang tidak terima ya marah-marah di situ. Sampai akhirnya udah tidak usah kirimi saya lagi Pak Dodi. Iya, Oh iya, ya iya, nggak iya, masalah. iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Ya, Anda sebenarnya membuktikan bahwa memang kita mustahil lah bisa menyenangkan semua orang, itu mustahil. Ya, jangankan kita, sementara tidak kurang dari Yesus Kristus sendiri. Kurangnya apa Yesus Kristus kan? Yesus itu kan memberikan ajaran kasih sayang dengan lemah lembut. Tapi buktinya ya beliau malah ditangkap, kemudian disalib. Ya, jadi ya memang apa yang Anda alami itu memang perlu disadari, itu sudah menjadi suatu hal yang wajar. Nah, memang yang tadi saya kagum ya adalah kemampuan Anda untuk terus teguh sebagai batu karang untuk mendisiplinkan diri Anda. Itu nggak main-main, Pak. Iya Pak. Setiap hari menulis itu bukan main-main. Itu luar biasa ya. Itu Anda itu ya, kalau teman-teman kita yang sekarang sedang melakukan ibadah puasa itu kan beliau-beliau sedang mendisiplinkan diri. Nah, Anda ini mendisiplinkan diri melalui tulisan naskah harian itu. Nah, nama Albertus itu nama baptis Anda. Iya Pak. Kalau Albertus nama baptis. kalau boleh saya tahu, karena saya awam dalam hal ini, Santo Albertus itu siapa, Bapak? Yang saya tahu itu seorang uskup ya Pak. Seorang uskup dan juga seorang guru. Ya Uskup di mana, mungkin, Bapak nggak tahu? nah saya lupa Pak. Tapi yang jelas uskup dan guru. Iya. Pertanyaan saya kedua terkait dengan ini, apakah uskup yang sekarang menjadi kardinal, Suharyo, itu tahu mengenai naskah harian Kencan dengan Tuhan? Nah itu saya juga tidak tahu Pak. Saya Pak Jaya Suprana tahu saja, saya juga tidak tahu Pak. Karena tugas saya tiap hari cuma buat saja, dan itu ternyata sudah kemana-mana. Jadi sampai hari ini saya buat itu sama seperti waktu pertama kali saya buat. Ya, jadi saya tidak memikirkan siapa. Tapi seperti yang tadi Bapak katakan bahwa itu ketekunan ya Pak, melatih itu memang itu berat sekali sih Pak ya. Ya pagi, sore atau nggak malam saya sudah harus buat. Karena kalau kesiangan sedikit nih Pak, itu saya sudah bisa membayangkan wajah-wajah orang-orang itu yang kemudian bertanya, mana Pak Dodi, mana Pak Dodi. Ya. Dan yang paling sering itu adalah kalau saya kesiangan itu biasanya mereka WA atau nggak SMS atau chat di tempat lain mengatakan Pak Dodi sehat. Nah kalau dia bilang Pak Dodi sehat nih, wah kayaknya saya lupa nih hari ini kesiangan. Ya. Atau kalau pas lagi kuotanya nggak sadar nih tiba-tiba habis ya. Kalau pagi kan nggak ada yang jual ini kuota, jadi saya harus tunggu agak siangan dulu ke sekolah, lalu cari teman yang emang jual, baru saya minta dikirimin kuotanya itu. Apakah Anda masih menulis dengan BlackBerry yang sama? Sudah enggak Pak, sekarang sudah pakai Samsung Pak. Boleh saya lihat Samsungnya? Samsungnya juga sudah mulai error Pak. Bukan, tapi saya masih sayang karena ini
ada banyak yang tersimpan di situ. Kalau ini Yes, BlackBerry yang yes. sudah lama. Aduh. Nah, nah sekarang kita sementara beralih ke yang pihak Biang Keladi yang saya bisa kenal mengenai naskah hariannya Bapak itu tadinya saya nggak mungkin kenal kalau bukan gara-gara Biang Keladinya itu, yaitu Pak Michael Utama Purnama. Ya, makanya kalau mau dibilang berjasa ya beliau, kalau mau dibilang berdosa ya beliau, pokoknya. Nah, silakan Pak Michael Purnama. Anda bagaimana Anda kok bisa menjadi pewarta ini yang Anda mengglobalkan tulisan Pak Dodi. Pertama saya juga sangat menghormati Pak Michael karena beliau kan waktu itu saya pikir beliau yang menulis. Tapi begitu saya bilang bahwa saya sangat kagum, beliau langsung berikan itu bukan tulisan saya. Ya, saya pakai istilah beliau hanya pewartanya, tapi menurut saya hanya itu bukan hanya. Karena tanpa pewarta juga nggak mungkin saya bisa tahu kehebatan Kencan dengan Tuhan ini. Silakan Bapak Michael Utama Purnama, silakan. Ya, saya terinspirasi pada waktu saya diundang oleh Ordo Dominikan atau Ordo Pewarta yang disingkat OP, itu pada waktu tanggal 9 sampai 16 Agustus 2014. Itu ada pertemuan internasional di Hotel Ciputra, Surabaya. Jadi saya diundang sebagai undangan istimewa oleh panitianya. Gitu. Dan saya datang, saya melihat bahwa yang hadir cukup banyak, 500 orang gitu, dari seluruh dunia. Dan temanya itu adalah pembicaraan mengenai lintas agama. Jadi antara lain pembicaranya juga dari pihak Islam ada, tokoh-tokoh Islam ada, jadi betul-betul lintas agama. Saya senang sekali saya hadir karena saya memang penggemar lintas agama. Jadi di sana saya melihat bahwa Ordo Pewarta ini rupanya bagus sekali ya. Jadi saya ingin join dengan mereka. Setelah saya menghadiri pertemuan internasional itu yang dihadiri oleh seluruh Dominikan awam dan Dominikan dari seluruh dunia, termasuk jenderalnya dan para dewan pimpinannya di Roma, datang semua ke Surabaya. Jadi saya lalu memutuskan untuk join dengan Dominikan awam. Dan setelah saya join bulan Oktober, tanggal 8 Oktober 2014, saya kok merasa bahwa ini kita harus membuat suatu renungan yang berbobot, yang sifatnya universal, kalau bisa lintas agama, walaupun ditujukan untuk umat Katolik, tapi sifatnya bisa lintas agama. Dan saya memang waktu itu tergelitik untuk membuat sendiri renungan itu. Ya, no? Maka saya mulai menyelidiki, mulai mempelajari semua renungan-renungan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi saya pelajari, saya lihat, saya mau membuat sendiri pada waktu itu. Akhirnya saya ketemu dengan renungan yang ditulis oleh Dodi ini, Kencan dengan Tuhan. Saya merasa tergelitik gitu. Pertama judulnya, iki bocah iki nekat nih membuat tulisan kok kayak julukan Kencan dengan Tuhan gitu. Pasti banyak yang protes gitu. Karena saya sendiri kan background saya itu juga ada S2 filsafat, S2 teologi, S2 psikologi. Jadi saya tahu pasti teman-teman yang teolog-teolog dan filsuf-filsuf itu paling tidak seneng kalau judulnya Kencan dengan Tuhan. Dianggap saru kalau orang Jawanya ngomong gitu. Tidak senonoh. Ya, gitu. Lalu saya pelajari.
saya bandingkan dengan yang lain-lain yang ditulis oleh, saya tidak usah nyebut nama ya, jadi yang punya sarjana teologi, sarjana filsafat, profesor, doktor itu, kok ini yang paling mendarat di bumi gitu loh, ya toh. Renungannya si Dodi Albertus yang disingkat DOT, Itu Anda itu belum kok kenal paling beliau? mendarat. Anda nggak kenal beliau? Saya tidak kenal beliau, Oke, gitu. ya oke. Jadi saya betul-betul siapa iki Dodi iki, ya toh. Bocah iki sopo Akhirnya, kok ya? Oh. iya, saya akhirnya dikenalkan oleh seorang dari PDKK, Ibu Sally kalau nggak salah Apa ya itu toh. PDKK itu apa Bapak? Persekutuan Doa Karismatik Katolik, Oke, ya toh. oke. Jadi dia memperkenalkan saya dengan Dodi, lalu saya kepingin tahu apa sih background dia ini, apa jangan-jangan dia teolog gitu. Teolog itu kan ada yang berani mati, bonek tuh, kayak Karel Ragnar gitu, sampai dikucilkan oleh Paus itu. Ya toh. Ternyata dia seorang guru SD Regina Pacis, Oh. Jakarta. Kaget aku, wah ini kok bocah ini backgroundnya duduk doktor, tapi tulisannya betul-betul menarik, paling bagus menurut penilaian saya. Bagus. Ya, paling bagus pada waktu itu. Lalu saya memutuskan untuk apa saya membuat sendiri, ya toh. Jadi seperti kalau sudah ada Injil karangan Lukas, Matius, Yohanes, Iya. ada Alkitab. Untuk apa membuat lagi Injil dan Alkitab? Iya. Konyol tuh. Iya. Lebih baik kita sebarkan aja yang sudah bagus ini ke sana kemari. Akhirnya saya mengambil keputusan, lalu saya menghubungi Pak Dodi, saya kulon nuwun dengan Pak Dodi. Masih ingat ya Pak Dodi, saya kulon nuwun minta izin untuk menyebarkan dan juga sedikit merubah. Tapi tetap saya cantumkan nama penulisnya, Dodi, singkatannya itu. Ya toh? Pak Dodi mengizinkan, maka saya sebarkan ke seluruh dunia. Karena akses saya itu banyak. Ya toh? Akses saya melalui WhatsApp grup itu, kira-kira sampai sekarang ada 22 grup. Kalau masing-masing grup itu 100 orang aja sudah berapa sekarang ini? Iya. Ya toh? Iya. Jadi sudah ada 10.000 lebih lah. Iya. Ya toh? Itu di seluruh dunia, dan saya sebarkan itu merata, mulai dari bekas-bekas murid saya, anak-anak SMA St. Louis Surabaya, karena saya dulu kepala sekolah St. Louis Surabaya, juga bekas murid saya SMA Kristen Petra 2 Surabaya, karena saya juga pernah menjadi kepala sekolah SMA Kristen Petra 2, dan mahasiswa-mahasiswi saya dari Universitas Widya Mandala, Universitas Satya Wacana, Petra, Universitas Surabaya. Jadi saya sebarkan kemana-mana. Dan juga ke relasi saya. Juga saya berikan ke romo-romo, ke uskup-uskup, ke suster-suster, juga ke mantan-mantan menteri. Mantan menteri yang saya beri itu Pak Sony Keraf, Pak Sudrajat Jiwandono, Pak Yonan, Pak Ibu Mari Pangestu, saya beri semua gitu. Dan juga uskup-uskup, beberapa uskup sudah saya beri. Jadi kesannya semua itu positif, baik. Kecuali ada yang beberapa protes, tapi protesnya karena dengan saya tidak berani kasar, rodo halus. Kalau dengan Pak Dodi kan rodo kasar, dengan saya halus. Bagaimana kalau judulnya dirubah, Pak Michael? Saya bilang sorry Pak Monsinyur atau Romo Suster, ini penulisnya duduk saya, sanes kulo bukan saya. Itu Pak Dodi Albertus. Jadi dia sudah memutuskan itu, dan saya kira tidak apa-apa. Sejauh saya mempelajari kitab suci, ada kitab suci yang judulnya lebih serem dari judulnya Pak Dodi. Canticum Canticorum kalau bahasa Latin ya. Kalau bahasa Indonesia Kidung Agung. Itu komunikasi kita dengan Tuhan itu kayak pacaran dan suami istri. Serem itu. Iya, Kidung Agung. Kidung Agung itu serem loh itu. Iya. Itu lagu-lagunya Salomon itu juga itu. Waduh. Saru itu kalau bahasa Jawa ini. Lebih saru dari judul Kencan dengan Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa kalau tidak dilarang oleh Vatikan, oleh Gereja Katolik? Iya, dan
kisah Lot itu kan dengan dua putrinya kan sanggup banget itu Pak. Iya makanya. Jadi saya bela Pak Dodi, akhirnya diam semua itu ya toh. Dan itu berlangsung terus sampai Dan sekarang. saya Jadi, yakin kalau Sri Paus Fransiskus baca, beliau nggak keberatan. Saya yakin kalau itu. iya, loh ini saya kirim sampai ke staf khususnya Paus Fransiskus itu. Makanya. Pak Romo Markus. Oh, yang itu Markus di Solo. Vatikan, ya. Yang di Vatikan ya. Ya, Lalu juga saya kirim ke jenderalnya Salib Suci yang berdiam sekarang berdomisili di Roma. Wah, dia adalah orang Indonesia yang dipilih jadi jenderalnya Ordo Salib Suci dan sekarang berdomisili di Roma. Namanya Monsignor Tarpin. Iya. Jadi ini sudah menyebar ke mana-mana loh, sampai ke mancanegara betul-betul. Ke Holland, global, ya. ke Australia, ya toh, ke England, ya toh, ke Amerika, ya ke seluruh dunia, Singapura, ya toh, Thailand, ya toh. Jadi betul-betul Pak Dodi harus merasa bangga ini. Oh iya. Kita menyebarkan ini ke seluruh dunia. Okay. Hanya saya rubah sedikit aja, saya tambahi dengan selamat pagi, atau tanggalnya saya beri, dan saya kembangkan dengan situasi yang terkini, ada COVID, wabah COVID, kita doakan supaya kita diselamatkan dari wabah COVID, gitu. Hanya itu. Tapi secara keseluruhan, substansial, sama sekali tidak berubah. Okay. Itu saya sudah kelonua dengan Pak Dodi. Iya. Dan itu seperti Pak Dodi. Begitu saya tidak mengirimkan, saya pernah di-hijack WhatsApp saya ini di-hijack orang. Okay. Seminggu tidak bisa mengirim. Semua orang mengira saya sakit. Iya. Gitu. Pada waktu itu saya belum COVID. Pada waktu COVID ini kalau saya tidak ngirim gitu, pikir kena COVID saya ini. Iya. Makanya kena COVID virus 19 ini. Iya. Jadi kalau ada orang yang 1-2 hari tidak terima, sudah mereka betul-betul gelisah, resah. Iya, ketagihan. Iya, ketagihan. Jadi kayak kecanduan itu. Iya, gitu. betul. Jadi kayak kecanduan. Karena memang saya nilai ini memang sifatnya itu universal, manusiawi, lintas agama. Iya. Walaupun dasarnya itu adalah agama Katolik. Iya. Tapi agama lain pun, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Islam pun, ateis pun bisa menerima ini. Iya. Karena sangat universal gitu loh. Iya. Jadi saya dengan senang hati menyebarkan ini karena memang tugasnya Ordo Pawarta itu menyebarkan ini renungan terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini gitu Pak Jaya. Yes. Makanya saya juga kirim ke Pak Jaya. Makanya itu. Itu kalau udah gitu kan nggak kenal Pak Dodi Pak Jaya. Nggak bakal. Nah, kalau boleh saya mengenal, ya saya sudah mengenal Yesuit, saya sudah mengenal Fransiskan, ya. Nah, kalau Dominikan itu terus terang saya belum terlalu mengenal. Tapi hari ini saya belajar ternyata itu Ordo Pawarta. Iya. Silakan. Jadi tolong dijelaskan mengenai Ordo Dominikan. Ordo Dominikan itu bahasa Latinnya Ordo Predicatorum. Oh, Ya. Predicatorum, gitu. Ya. Kebetulan diterjemahkan bahasa Indonesianya kok ya pas. Ordo Pawarta. Ya pas benar tuh gitu loh. Ya. Dan Ordo Pawarta ini termasuk Ordo Dominikan itu ordo yang tua di dunia ini. Sebelumnya Yesuit lahir. Yes. Jadi sebelum hampir bersama dengan Fransiskan. Dan sekarang ini ordo yang besar di dunia, ya toh. Dan mempunyai universitas yang besar, baik di Roma, Ateneo, baik di Roma maupun di Filipina, ya toh. Di Filipina ada ya? Ada, besar sekali. Jadi yang paling banyak di Spanyol. Kita punya universitas yang besar. Termasuk Harvard dan Berkeley itu dirintis oleh pastor-pastor Dominikan. Mereka umumnya itu adalah kaum intelektual, kaum akademisi, profesor itu. Jadi mereka memang betul-betul intelektual. Dan kalau saya boleh terus terang ya, jadi ini kalau ada
Romo Yesuit yang mendengarkan jangan tersinggung. Iya, Ini guru ya. iya. Jadi sebenarnya sama pendiri Yesuit itu adalah Ignatius Loyola. Oke. Semula melamar ke Dominikan. Oh. Pada waktu melamar Dominikan ditolak Waduh, oleh Dominikan. Kenapa ditolak? Karena dia kan waktu itu masih tentara. Yes. Jadi tentara itu kan kita tahu sendirilah konteksnya itu kan selalu dikaitkan dengan kebrutalan, kekerasan. Lalu juga ini pasti sudah tidak murni lagi gitu loh. Jadi ditolak. Karena itu si Ignatius itu tersungging perasaannya, alias tersinggung lah, bukan? Iya, maksud saya. Maka bikin sendiri. Kurang asem, aku kok ditolak karo Dominikan yo. Iya. Aku harap ngedekit dewi, ordo dewi. Ya dong. Lalu berdirilah Yesuit. Kalau nggak ditolak oleh Dominikan, tidak ada ordo Yesuit. Sorry loh. Iya. Romo Yesuit. Itu nasibnya seperti kalau saya nggak dikirimi naskahnya itu ya saya nggak tahu sama gitu. Pak Michael ini. Ya, Pak Michael bagus sekali dan saya terharu sekali. Anda benar-benar ordo perwarta karena Anda benar-benar merasakan. Bahkan tadi saya tahu Anda orang yang betul-betul intelektual dan memiliki kemampuan menulis. Anda mampu. Cuma Anda sengaja menahan diri Anda untuk tidak menulis. Karena Anda melihat ada bocah yang nekat ini yang kemudian Anda memilih menjadi pewarta. Tapi pewarta ini nggak kalah penting ketimbang penulis ini sendiri. Sama seperti Herbert Spencer itu jasanya sangat besar terhadap Darwin. Ya, padahal yang bikin teori kan Darwin, tapi tanpa Herbert Spencer yang mewartakan itu, ya teori evolusi nggak ada di anu itu. Nah, keren Pak, keren sungguhan. Saya terharu sekali atas kejujuran Anda dan keluasan wawasan Anda dan saya yakin teman-teman Yesuit tidak tersinggung ya karena mereka justru merasa terima kasih. Kalau Ignatius Loyola tidak ditolak oleh Ordo Dominikan, maka tidak ada Ordo Yesuit. Nah, gitu kok tersinggung. Ya harus terima kasih justru. Oke. Nah, sebetulnya sama seperti Ibu Teresa kan. Ibu Teresa kalau nggak masanya ditentang oleh ordo beliau yang lama, ya nggak ada ordo yang sekarang ini. Iya, betul begini, saya sangat terharu dan sebagai manusia kita beda agama ya. Saya kebetulan Kristen Protestan ya, malah istilah Protestan itu kan nggak enak sebetulnya kan, kok protes kan. Nah, tapi saya memang betul-betul waktu saya menerima itu, waktu saya terima pertama dikirimin Pak Michael itu, ya saya tidak terlalu kaget lah, karena saya kan terbiasa bikin judul-judul yang nyeleneh itu kan saya sudah biasa ya. Cuma yang saya kagum itu, loh, lah kok tiap hari? Ya itu yang, waduh saya nggak, gimana ini anunya. Apalagi kalau sudah lihat ayat-ayatnya itu, waduh, ngapal kayaknya kayak piye ya anunya ayat-ayatnya itu. Ya, tapi ternyata Pak Michael juga akhirnya mengakui bahwa itu adalah tulisannya Mas Dodi. Tapi ya justru argumen saya kepada kerendahan hati Mas Dodi yang sama sekali nggak punya niat apa-apa kecuali memang meluapkan isi hati nurani beliau itu, dan itu saya kira nggak ada lawannya lah. Itu saya yakin Sri Paus pun apabila membaca itu pasti akan senang sekali. Nah, pertanyaan saya, kalau Sri Paus yang sekarang ini walaupun namanya Franciscus tapi beliau kan Yesuit. Kalau yang Ordo Dominikan yang Paus yang mana Pak? Aduh, saya terus terang belum ada mungkin yang jadi paus, gitu loh.
Tapi sampai sebelumnya Fransiskus ini, selalu profesor-profesor doktornya Dominikan jadi penasihatnya Paus. Selalu. Ya, ya, ya. Dari awal sampai sekarang ini. Ya, ya, Jadi itu yang memang Santo Dominikus sendiri itu dimakamkan di mana, Pak Pak Michael? Kalau saya tidak keliru di Spanyol. Oh, di Spanyol. Di mana? Jadi di Spanyol tidak tahu di mana, saya tidak tahu persis ya loh. Tapi ini nanti tempatnya si Dokter Terawan akan ditugaskan jadi duta besar di Spanyol loh. Oh. Dokter Terawannya yang sekarang bikin depo dengan vaksin Nusantara itu. Saya kenal beliau juga itu. Iya. Jadi memang pusatnya di sana dan memang kelihatannya Dominikan ini banyak menjadi penasihatnya Paus. Ya. Jadi pada waktu saya diundang Paus tahun 2016 untuk dialog lintas agama dengan 18 tokoh-tokoh Islam Timur Tengah, yang sekarang kebetulan jadi raja. Jadi raja kami. Pada waktu itu masih pangeran-pangeran. Yes. Dialog dengan Katolik tuh. Saya diminta mewakili Katolik, 12 rasul Katolik, termasuk Paus, dengan 18 tokoh Muslim Timur Tengah di Vatikan. Itu mulai tanggal berapa itu sebentar ya? Tahun 2016. Ya, saya dengar 2016. itu. Iya, bagus. Jadi 5 hari itu. Iya. Jadi itulah. Jadi saya di sana melihat bahwa Dominikan itu banyak jadi penasihatnya. Iya. Meskipun pausnya Yesuit, dia pakai penasihatnya Dominikan. Karena dianggap sejajar. Yesuit itu kan punya harga diri yang cukup luar biasa lah. Iya. Dia, kalau penasihatnya goblok ya nggak mau dong dia. Minimal harus setara dengan dia gitu. Jadi bagi pilihnya itu dia selektif. Jadi penasihatnya selalu dari Dominikan. Ya sama supaya setara gitu. Sama seperti Pak Michael, kalau Mas Dodi tidak bobotnya tidak setara ya pasti dianggap bocah edian ini kan. Memang betul Pak Jaya tadi, kalau saya mau nulis sendiri saya bisa ya, tapi saya nggak mau. Nah itu dia. Saya berikan ini pada Pak Dodi karena saya lihat ini seorang awam yang guru gitu bisa membuat tulisan ini, harus kita dukung. Wah, gitu loh. Itu dia. Jangan kita justru saingi, tidak sehat gitu loh. Wah, luar biasa gitu. Pak. Kalau di kita situ harus dukung dan kita sebarluaskan. Iya. Nah, ini tugasnya Ordo Pawarta tuh. Makanya. Jadi cocok. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, kita harus rendah hati, gitu loh. Jadi tidak boleh kita lalu sombong. Aku tidak mau kalah, Pak Dodi. Aku tak ngarang lagi apa. Judulnya lebih serem dari kencan dengan Tuhan. Nah, itu namanya kesombongan itu. Selingkuh dengan Tuhan itu nanti. Nah, tapi begini Pak. Memang saya sangat hargai. Dan yang lebih jahat lagi adalah Anda diam-diam, kan Anda terus terang nama Anda kan lebih terkenal dari namanya Mas Dodi. Anda diam-diam aja ambil itu semua, Anda klaim itu Mas Dodi nggak bisa berkutik loh. Ya, artinya pasti dianggap Mas Dodi yang plagiatnya Pak Michael. Tapi Anda tidak mau melakukan itu karena Anda sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, yaitu kerendahan hati dan kejujuran. Hebat, terima kasih. Nah, begini, sekarang karena saya belum pernah, pertama, ya naskah kencan harian dan judulnya kencan dengan Tuhan itu saya belum pernah dengar. Ya, harian loh ya. Kemudian di situ itu belum pernah dengar. Kedua, kemudian bahwa ini ditulis oleh seorang penulis, tetapi diwartakan oleh seorang pewarta. Itu juga belum pernah. Nah, maka dengan penuh kerendahan hati, ini,
Pertama, tadi dulu, bentar. Pertama, ini tolong. Pertama saya dulu, kami tidak punya apa-apa, Mas Dodi dan Pak Michael. Kami hanya bisa membuat satu piagam sederhana, yaitu dari Jaya Suprana Institute, mengucapkan terima kasih kepada Mas Dodi Albertus, Sarjana Pendidikan, yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show. Ya, kemudian satu lagi, ini Jaya Suprana Institute, terima kasih kepada Bapak Michael Utama Purnama, Mas Rauf. Oh, nah tadi OP-nya itu saya pikir operasi, ya enggak tahu ini audio pewarta, ya. Dan terima kasih sebagai bersedia menjadi narasumber Jaya Suprana Show. Ini kami akan kirim ke masing-masing kediaman. Nah, kemudian ini, kalau ini dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Ini piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor penulis naskah harian Kencan dengan Tuhan. Dianugerahkan kepada Dodi Albertus, Sarjana Pendidikan. Tolong tepuk tangan. Kemudian piagam Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor pewarta naskah harian Kencan dengan Tuhan. Dianugerahkan kepada Dr. Andes Michael Utama Purnama, Mas Rauf, audio pewarta. Tepuk tangan untuk pewarta. Nah, ini semua akan kami kirim ke alamat Bapak masing-masing. Atas nama bangsa Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Karena Anda memberikan kesureteladanan, kedisiplinan menulis, dan kedisiplinan mewartakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan bangga kami menganugerahkan piagam penghargaan ini agar apa yang Anda berdua lakukan bisa menjadi suri teladan kepada bangsa Indonesia ini, sehingga kita bisa membangun masa depan dengan lebih baik ketimbang masa kini, apalagi masa lalu. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Dodi dan Pak Michael. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Jaya. Silakan sebagai penutup, kami persilakan Mas Dodi dulu untuk menyampaikan kata penutup Anda, nanti setelah itu Pak Michael. Silakan. Ya, suaranya. Ya. Oke. Ya, Michael, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya pikir hanya ngomong-ngomong aja di sini. Jadi hanya terima kasih yang saya bisa ucapkan kepada Pak Jaya Suprana. Ya, saya masih gemeteran Pak. Ya, tapi seperti kemarin waktu saya dihubungi oleh Pak Michael, saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi mungkin ini karena Tuhan mengizinkan semua ini bisa terjadi. Ya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih Pak untuk Pak Jaya Suprana. Biar berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, sehingga melalui Bapak akan banyak orang di bawah untuk semakin lebih mengenal Tuhan, mengenal sesama, dan juga
menghargai orang-orang yang memang butuh dihargai. Ya, terima kasih Pak Jaya, terima kasih juga Pak Michael. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, terima kasih. Silakan Pak Michael. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik dan Maha Rahim, yang sudah membimbing baik saya, terutama Pak Dodi, untuk menulis Kencan dengan Tuhan. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang sudah berkenan memberikan penghargaan, walaupun sebenarnya kami tak layak. Yang pantas diberi penghargaan itu adalah Tuhan, bukan kami berdua. Ya saya sudah tanya, beliau nggak mau, katanya dikasihkan ke Anda berdua katanya. Iya, ya. Ini penghargaannya terlalu rendah buat beliau katanya. Jadi semoga dengan ini manusia-manusia dan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia juga bisa diperkaya dengan pencerahan Kencan dengan Tuhan. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Jaya bahwa renungan ini juga saya sebarkan di kalangan teman-teman saya pendeta. Karena saya ini dulu 10 tahun bekerja di lingkungan Kristen Protestan. 5 tahun di Satya Wacana, 5 tahun di Kristen Petra. Yes. Teman-teman saya pendeta ribuan. Yes. Saya sebarkan pada mereka, dan mereka semua apresiasi. Yes. Pak Dodi juga supaya tahu ini. Jadi pada Pak Dodi saya berterima kasih. Mudah-mudahan sebagai duit tunggal, kita terus bisa lanjut melayani dan memuliakan Tuhan di mana saja kita berada. Sekaligus terima kasih pada Pak Jaya. Selamat berkarya Pak Jaya. Tetap Jaya Suprana. Kalau boleh saya usul Pak Michael, karena ini kan sifatnya kan sudah mengglobal. Itu Iya. Pak Michael kan saya tahu bahasa Inggrisnya juga bagus. Itu kalau bisa diterjemahkan Pak. Oke. Ya, atau kalau perlu justru buku yang perlu bisa diterbit, saya kira dikumpulkan lagi, mungkin dipilih yang terbaik, ya walaupun semua baik. Cuma ya itu, kalau bisa di samping versi bahasa Indonesia, Bapak usahakan supaya ada versi bahasa Inggris, supaya itu benar-benar ya bahasa Indonesia kan masih terbatas, tapi kalau bahasa Inggris lebih luas lagi. Itu sekedar saran, tanpa mengurangi hormat saya pada apa yang telah ada. Demikian. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Nah, kalau begitu saya mohon pamit kepada Anda semua dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas inspirasi yang Anda berdua berikan kepada kita semua. Tepuk tangan untuk Mas Dodi dan Pak Mas.